Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Agustin. Saya mahasiswa dari program MBKM Universitas Jember dengan NIM 19091030236. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Black Flags and Social Movement dari Dana M. Williams sebagai tugas mingguan kedua Gerakan Sosial B. Buku ini hadir dengan kemasan yang bertujuan untuk menghancurkan banyaknya asumsi serta stereotip tentang anarkisme, anarkis, dan gerakan anarkis, serta mengetahui arti dari kata anarkisme sebenarnya melalui pikiran terbuka dan melihat realita, serta mengesampingkan asumsi yang sebelumnya tertanam. Dalam buku ini banyak penjelasan mengenai arti anarkisme sendiri. Ada asumsi yang mengatakan bahwa anarkisme benar ada, namun juga sebagian mengatakan tidak ada. Beberapa intelektual mungkin berasumsi bahwa gerakan anarkis tidak ada. Bahkan jika anarkis sendiri adalah nyata, mereka pasti tidak bisa menjadi bagian dari gerakan mengingat sifatnya yang kacau dan terutama gerakan yang sepenuhnya anarkis. Para intelektual juga mungkin telah memutuskan bahwa gerakan anarkis bukanlah gerakan kaum anarkis secara luas dianggap sebagai ultra individualis. Maka jumlah besar anarkis hanyalah kumpulan individu secara acak. Mereka tidak sosial dan mereka tidak bergerak bersama-sama. Jadi gerakan anarkis tidak seperti gerakan lainnya. Dalam buku ini juga membicarakan mengenai bendera hitam dan gerakan sosial. Bendera hitam dan gerakan sosial sendiri berfungsi sebagai lawan kebungkaman para peneliti gerakan sosial. Dengan kata lain, buku ini secara menyeluruh menyangkal klaim masa lalu. Meskipun lebih beragam secara ideologis daripada kebanyakan gerakan yang bersebanding, saya berpendapat bahwa masih tepat untuk merujuk pada gerakan anarkis. Buku ini mencoba menyajikan data dan analisis baru yang dapat membantu memajukan sosiologis yang realistis, menarik, dan berguna dari gerakan anarkis. Kata anarkisme sendiri biasanya digunakan untuk merujuk pada masyarakat tanpa negara. Menjadi anarkis berarti menentang keberadaan negara. Kaum anarkis umumnya mengkritik banyak hal di luar negara, namun juga tentang penguasa. Kebanyakan anarkis menganggap anarkisme sebagai oposisi terhadap penguasa. Tidak semua tatanan sosial yang ada itu sebagai anti peradaban. Sebelumnya, pada abad ke-19, oposisi anarkis tidak hanya berpusat pada negara-negara bangsa Eropa yang baru, tetapi juga pada kapitalisme industri dan agama yang terorganisir. Anarkisme itu ada sebagai titik referensi dan ideologi kontra-hegemonik yang sering diadopsi oleh individu sehingga tumbuh menjadi gerakan aktif. Anarkisme tumbuh sebagai pesaing ideologis terhadap liberalisme klasik, tetapi yang lebih disibukkan dengan kemandirian kelas borjuis, dan dengan demikian tidak peduli dengan ketidaksetaraan ekonomi yang menciptakan kapitalis. Secara historis, anarkisme sangat tertanam dalam gerakan buruh, akan tetapi tidak sama dengan serikat pekerja
Tentu saja ada banyak manifestasi anarkisme dan banyak anarkis yang tidak terkait dengan perjuangan buruh. Tetapi karena asal-usul anarkisme tumpang tindih dengan awal revolusi industri, tidak mengherankan bahwa gerakan anarkis sangat terfokus pada nasib buruh di seluruh dunia. Karena buruh adalah peserta utama dalam gerakan-gerakan itu sendiri. Banyak gerakan anarkis juga melihat partisipatif aktif petani. Jika anarkisme saat ini adalah gerakan sosial baru, maka konstituen kelas pekerja anarkis yang besar atau gerakan yang menekan pada masalah kelas dan buruh seharusnya tidak ada. Secara khusus, sebuah organisasi gerakan sosial di abad yang lalu mungkin tidak akan terlihat dalam gerakan anarkis. Beberapa mengklaim bahwa kaum anarkis cenderung tidak berpartisipasi dalam serikat pekerja dan kampanye. Kisaran perhatian terhadap gerakan anarkis sekarang jauh lebih beragam daripada zaman klasik. Ketika fokus utamanya adalah ekonomi, pengelompokan terbesar pada waktu itu adalah kolektivis dan individualis. Kaum anarkis kontemporer secara ideologis telah bercabang ke dalam isu-isu lain yang tidak banyak menjadi bagian dari gerakan sosial di masa lalu, misalnya gender dan lingkungan. Ada banyak contoh hampir semua label kontemporer berikut dalam gerakan masa lalu. Meskipun mereka menggunakan bahasa yang berbeda, keberagaman ini dapat dilihat dari bagaimana kaum anarkis terkadang mengidentifikasikan diri dengan aliran atau kecenderungan tertentu yang sering dicatat dalam awalan atau akhiran yang diterapkan pada label ideologi mereka. Berbicara mengenai kelas sosial selalu menjadi fokus utama dalam gerakan anarkis, terutama karena keprihatinan anarkisme tentang penindasan kelompok yang kurang beruntung. Gelombang awal aktivitas anarkis berlabuh kuat dalam gerakan revolusioner kelas pekerja, terutama hingga akhir 1800-an dan awal 1900-an. Seperti gerakan lainnya, gerakan anarkis terdiri dari individu dan organisasi yang tertanam dalam jaringan yang padat dan tersebar, yang berbagi identitas kolektif, yang pasti terlibat dalam tindakan ekstra institusional. Berbagai sumber data yang menggambarkan siapa dan mana anarkis berada. Kaum anarkis agak berbeda dari masa lalu generasi anarkis, tetapi sebenarnya tidak jauh berbeda. Saat ini, gerakan anarkis cenderung menarik peserta dari semua orientasi ideologis, sementara beberapa masih tergabung dalam serikat pekerja. Berbagai teori gerakan sosiologis dapat digunakan untuk menjelaskan prevalensi dan aktivitas gerakan anarkis. Sebenarnya banyak teori gerakan sosial yang ada berkontribusi untuk memahami gerakan anarkis, meskipun seringkali tidak sempurna. Sebagai contoh, teori peluang politik. Sementara secara terpusat berkaitan dengan peluang berbasis negara, masih cukup relevan dengan gerakan anti negara. Meskipun kaum anarkis menggunakan peluang ini dengan cara yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda dalam upaya mobilisasi mereka. Negara-negara dengan peluang dan hak yang lebih besar memilih lebih banyak organisasi anarkis. Akhirnya,
mengingat gerakan anarkis berukuran relatif kecil dibanding dengan banyak gerakan arus utama. Kaum anarkis sering membentuk berbagai hubungan di dalam gerakan lain.